Itu yang paling krisis adalah akhlak para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, kru dari Media Tarmuk. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengusung suatu tema yang dibalut di dalam podcast. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang suatu tema, yaitu pentingnya menanamkan jiwa bermadrasah diniyah di era milenial. Kenapa kok dari kami itu mengusung tema seperti ini? Dikarenakan pada zaman sekarang ini kita dibuat bingung karena merosotnya moral bangsa pada akhir-akhir ini. Maka dari itu kami akan mungkin mengupas tuntas bagaimana sih supaya moral anak bangsa kita itu bisa maju atau berakhlakul karimah. Dalam pertemuan kali ini kami telah mengundang narasumber kita, yaitu Agus Muhammad Syaifur Rijal. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Alhamdulillah. Semoga beliau diberikan umur panjang, berkah, sehat walafiat. Gini Gus, jadi kami itu bingung. Mungkin saya bertanya nih, mengapa pada zaman yang serba rumit sekarang ini kita harus bermadrasah diniyah Gus? Coba sampean jelaskan supaya bisa menarik teman-teman kita bisa semangat untuk bermadrasah. Itu bagaimana Gus? Oh ya, untuk sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Ya silahkan. Biar katanya itu kalau tak kenal maka tak sayang. Oke, siap. Nggak tahu itu slogan dari orang-orang itu, saya cuma mengutip saja. Jadi nama lengkap saya Muhammad Syaifur Rijal, terus kelahiran Blitar 12 Januari 1998, berarti sekitar 24 ya, 24 tahun yang lalu saya lahir. Kok sama dengan saya? Nggak tahu. Itu terus rumah saya Desa Tulis Kriyo ya. Itu. Tadi pertanyaan apa? Gini, jadi kami itu bingung mengapa pada zaman yang serba rumit sekarang ini kita harus bermadrasah diniyah Gus. Nah, coba gimana? Jadi kalau menurut saya madrasah itu sangat penting. Kok bisa Gus? Soalnya di madrasah itu, madrasah diniyah ya, madrasah diniyah itu diajarkan syariat-syariat Islam dan juga hal-hal yang menunjangnya. Contohnya adab ya. Jadi pas saya mondok dulu, ya sekarang masih mondok. Cerita berarti Gus nih. Ya sedikit cerita lah, sedikit cerita. Pengalaman mungkin ya. Jadi gini, sering sekali guru saya itu memberikan pesan kayak gini. Jadi sak pinter-pintere wong lek gak duwe adab itu akhlak. Lek gak duwe adab iku gak kangge. Kok bisa seperti itu, gimana Gus? Jadi sak pinter-pintere wong lek gak duwe akhlak, adab iku gak kangge di masyarakat. Soalnya kalau di masyarakat itu sing didelok iku adabe sik. Sak pinter kaya apa kok yes katakanlah ngene. Pinter, ngalim, ngafir nih, terus kayak salah, itu nggak punya adab, nggak punya adab. Soalnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu mengajarkan ilmu itu dengan adab. Jadi syariat Islam itu disebarkan ke dunia itu dengan adab, Wali Songo pun juga demikian. Masuk ke tanah Jawa itu kan dulu itu di Jawa itu kan rata-rata agamanya itu Hindu bukan Islam. Nah contohnya
kan kalau di Hindu itu kan ada kayak makanan disajikan itu kan sama Kanjeng Sunan itu kan dirubah berkatnya apa enggak enak, tapi pola pikirnya itu dirubah diisi dengan doa-doa. Jadi enggak langsung kayak kafir kayak gini salah itu salah kabeh, itu enggak punya adab. Berarti kita diajarkan untuk meneladani Wali Songo supaya kita itu menyampaikan suatu ilmu dengan akhlakul karimah supaya nanti bisa diterima gitu ya, supaya diterima di masyarakat. Seperti itu. Berarti emang yang namanya akhlak itu paling penting ya Gus? Ya sangat penting sekali. Itu bahkan kiai-kiai saya ya itu mengajarkannya seperti itu. Jadi sak pinter-pintere wong kok gak duwe akhlak iku gak kangge di masyarakat. Nah, di madrasah diniyah itu juga diajarkan akhlak. Kalau di sini kitabnya apa ya? Saya lupa. Tuh kalau di sana itu juga diajarkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu juga ada adab baik mencari ilmu, terus adab bermasyarakat itu ada semua di sana. Nah itu mungkin kalau menurut saya, jadi pentingnya madrasah diniyah itu untuk selain mencerdaskan secara syariat itu juga mengajarkan adab dan akhlakul karimah. Dan juga kalau di sini kan ada kegiatan muhadharah. Nah, itu juga untuk melatih mental. Jadi selain cerdas, memiliki adab, mental pun juga dapat. Berarti kita di sini itu dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang berakhlakul karimah. Ya itu. Oh, seperti itu. Tapi seperti ini Gus, kan banyak sih. Ada teman-teman berkata bahwasanya ngapain sih bermadrasah? Nah, coba kalau mungkin pendapat dari sampean sendiri Gus, kita bisa mendapatkan kemanfaatkan ataupun apa sih manfaat kita bermadrasah pada zaman sekarang ini Gus? Coba jelaskan. Kalau menurut saya manfaatnya ya untuk zaman sekarang itu banyak sekali. Di masyarakat ya itu permasalahan itu sangat kompleks. Jadi ada banyak sekali permasalahan. Dan untuk solusinya itu bisa didapatkan dari madrasah diniyah. Contohnya, contoh kecil saja, ketika ada orang meninggal, contoh kecil wudhu, sholat dan lain-lainnya, itu bisa kita dapatkan tata caranya, terus tambahan-tambahan contohnya sunah-sunah wudhu, sunah-sunah sholat dan lainnya itu ya di madrasah diniyah tambahan-tambahannya itu. Dan itu kan juga merupakan hal-hal yang apa ya, kalau di masyarakat itu istilahnya hal yang sangat vital. Hal yang sangat vital, jadi sangat penting itu kalau menurut saya. Nah ini juga ada kaitannya dengan yang saya jabarkan yang awal tadi, seperti itu mungkin menurut saya. Oh iya, berarti yang namanya madrasah itu sangat fleksibel di masyarakat. Sangat fleksibel. Contoh kecil ketika ada semisal orang meninggal atau kegiatan dakwah yang lain, itu kita bisa dapatkan di madrasah gitu. Iya, bisa itu. Dan juga mungkin bisa mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Ya, itu yang terutama seperti itu. Soalnya untuk zaman sekarang itu yang paling krisis adalah akhlak para pemuda. Contoh kecil Gus, coba. Ya, contohnya ya. Contoh kecil saja. Kalau zaman dulu kan yang saya tahu itu berbicara dengan orang tua itu istilahnya basa kromo, kalau Jawanya itu basa kromo. Itu contoh kecil itu. Jadi belajar menggunakan bahasa yang lembut kepada orang tua.
yes baik kepada orang tua kita dan orang-orang yang lebih tua dari kita. Di madrasah pun juga diajarkan. Diajarkan. Iya iya. Jadi boso itu yang penting. Soalnya ada cerita kayak gini. Ini cerita dari teman saya ya. Nggak tahu ini mungkin keuntungan boso kromo ya. Coba. Jadi gini. Pernah di pondok sini ya, itu ada yang pernah cerita kayak gini. Cerita ke saya. Jadi dulu itu pas sebelum masuk di sini ya, itu kasarannya omong, dek ini pula omong kabeh, wong tuanya itu nggak bosok. Jadi bicara dengan orang tuanya itu nggak pakai bahasa kromo nggak, yes Pakai bahasa bagus. yes bahasa keseharian, kowe kayak gitulah pokoknya. Itu sama orang tuanya. Ya? Sama orang tuanya itu. Nah terus dipondokan di sini, nah terus di sini kan juga dilatih masalah akhlak itu. Di madrasah juga ya. Terus sama seniornya itu di pisan-pisan yo belajar kromo lo jajal pakai bahasa krama gitu loh. Terus suatu ketika pas telepon orang tuanya itu pakai bahasa krama. Bahasa apa ya? Kromo. Pakai nama Inggris. Jadi bilangnya itu ke orang tuanya itu pakai bahasa halus lah, pakai bahasa halus. Nah, orang tua itu kaget Gimana? yes kaget lah pokoknya Gitu. kok anakku malah boso. Nah biasanya kayak gitu, itu yang cerita dari anaknya, terus anaknya yang cerita dari orang tuanya. Ya akhirnya pas telepon bicara itu kan pakai bahasa yes kromo Jawa, pakai bahasa yang halus, akhirnya uang sakunya itu ditambah. Nah lumayan kan? itu sedikit cerita ya, masih banyak sekali cerita mengenai akhlak ya. Yes, itulah itu sedikit cerita. Tapi itu, mungkin gini, tujuan utamanya itu adalah kromo untuk nambah sawunya itu bonus. ya buka, ya itu bonus. Tapi yang lebih penting itu ya akhlaknya. Tuh. Yes, dimulai dari hal kecil. Yes, paling enggak kalau ngomong dengan orang lain yang lebih dewasa itu pakai bahasa kromo. Itu dimulai dari hal kecil, akhlaknya itu dimulai dari kecil kayak gitu. Oke. Sedikit cerita kayak gitu. Kemudian gini Gus, jadi kalau memang dahulu dahulu itu emang bukan dahulu sih, kalau kita lihat itu terkesan yang namanya madrasah itu diklasikan gitu, dianggap klasik dan dianggap tidak modern atau tidak mengikuti zaman gitu. Coba bagaimana supaya kita itu menanggapi hal tersebut itu bagaimana? Apakah kita itu harus mengikuti zaman atau bagaimana? Mungkin coba Gus. Gini ya, kalau menurut saya tuh sistem pesantren itu kenapa kok di sistem klasik kayak maknani utawi iki iku atau apa? Itu ada sirinya atau bagaimana? Ada sirinya sebenarnya. Kalau yang pertama itu melestarikan apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Oh, malah berarti kalau kita tahu yang itu ya al-muhafadzatu al-qadimi sholeh wal akhdhu bil jadid aslah itu. Ya. Jadi melestarikan apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Jadi nanti ilmunya pahalanya itu akan mengalir terus. Jadi dari yang terdahulu sampai sekarang terus mengalir. Bahkan kalau di NU sendiri ini ada yang mengatakan dari guru saya itu, kalau metode madrasah itu ada sanadnya biasanya. Jadi dari orang-orang, dari kanjeng Nabi, bahkan dari kanjeng Nabi turun ke sahabat, tabiin sampai guru kita itu ada istilahnya sanadnya. Oh berarti ada sanadnya yang mungkin istilahnya orang bilang itu nanti kalau di akhirat kita mungkin bisa ikut. Soalnya gini, kalau kita mengandalkan kemampuan kita itu, kalau menurut saya tidak mungkin. Saya pun juga demikian. Saya tuh istilahnya nemplok geret sarung Mbah Yai, maksudnya ngetut nih lah.
metode gandulan surbane Mbah Yai besok. Kalau ada sanatnya itu kan enak. Oh, Jadi gunanya kok metode salaf itu dikatakan kuno gini. Yes, mungkin mereka belum tahu ya. Mereka belum tahu. Jadi sirinya itu biar kita itu ada sambungnya dengan ulama-ulama terdahulu. Oh gitu. Iya, seperti itu. Tapi kalau menurut saya walaupun sistemnya yes mungkin dikatakan orang itu sangat kuno ya. Tapi itu ada cirinya tersendiri. Soalnya kalau kita belajarnya contohnya maknani siji-siji per kalimat itu kita akan lebih teliti dalam memahami perlafatnya. Bahkan kalau di sana itu ada sistem sorogan. Jadi perlafat contohnya al-kalamu itu kalimat apa? Kalimat ini. Terus terkitnya apa? Nah, itu dikupas lebih dalam. Jadi kita lebih tahu. Walaupun sistemnya kolot, tapi sesungguhnya hakikatnya itu lebih maju dari sistem-sistem yang mungkin kan ada sistemnya itu al-kalamu langsung maknani seret dimaknani kabeh itu kan ada. Tapi menurut saya lebih kerenan yang sistem salaf. Selain ada jalurnya dari para ulama-ulama salafus saleh yang terdahulu itu juga ada. Oh, berarti sebenarnya cuma pandangan saja dikatakan madrasah itu klasik gitu ya. Iya. Padahal kalau kita lihat mungkin di dalam kitab itu kalau kita kupas tuntas sebenarnya bisa mengikuti zaman. Iya. Bahkan lebih mendahului dari mungkin ya sistem-sistem yang instan itulah. Tuh. Dan ini mungkin sistem yang sangat sebenarnya maju atau gimana gitu ya. Kalau menurut saya sangat maju. Menurut saya, walaupun kalau anggapan mereka itu terkesan klasik. Itu menurut saya. Oh, iya. Terus gini Gus, kita tahu ya. Ini boleh diminum toh? Silakan. Gini Gus, jadi kalau saya lihat, saya amati ya Gus. Nah di situ akhir-akhir ini kayaknya madrasah itu agak dikesampingkan gitu Gus. Agak dikesampingkan, agak gimana gitu lah. Padahal di Indonesia sendiri itu kalau kita tahu sepak terjang madrasah itu sangat banyak sekali untuk memajukan masyarakat Indonesia. Salah satunya Mbah Yai Wahid Hasyim, kemudian keturunan-keturunannya itu Mbah Hasyim Asy'ari. Nah itu kan kalau kita lihat kan beliau itu muncul dari madrasah gitu. Nah, mungkin kalau supaya kita itu bisa menarik atau mungkin dari Gus sendiri punya motivasi supaya masyarakat umum atau anak-anak remaja sekarang itu semangat atau mempunyai rasa pengen bermadrasah itu gimana Gus? Oh ya gini, saya tuh teringat makolahnya Mbah Yai Anwar. Jadi gini, kita hidup itu harus anfa'um linnas. Jadi kita itu harus bermanfaat kepada orang lain. Itu yang terpenting. Kok uripe ora kangge, ya wis toh. Ya gak kangge, malah nanti akan jadi sampah. Jadi manusia yang baik itu anfa'um linnas. Jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Seperti itu. Dan kalau seumpama madrasah dikesampingkan itu yes sangat salah menurut saya. Soalnya kalau kita telisik lebih dalam ya, dulu itu pendiri negara Indonesia itu perintisnya ya, yang istilahnya pemain di balik layar lah, itu ya para kiai. Bisa saya simpulkan mungkin Gus ya. Ya. Jadi mungkin untuk akhir-akhir ini atau bahkan dari dulu itu bermadrasah itu sangat penting sekali. Sangat penting. Kalau kita lihat dari percakapan tadi mungkin saya ambil kesimpulan ternyata
yang pertama mungkin madrasah itu bisa membangun akhlakul karimah Iya. anak bangsa gitu. Iya. Ya salah satu contohnya sopan kepada orang tua atau Ya. orang yang lebih tua gitu. Yang kedua mungkin sistem madrasah itu sebenarnya maju gitu ya. Sebenarnya maju. Sebenarnya Sebenarnya maju. maju. Mungkin kita kembalikan ke kita lagi apakah bisa mengembangkan atau tidak gitu Ya ya. sebenarnya itu apa ya? Persepsi orang-orang kan beda-beda ya. Oh, iya. Karena mungkin mereka itu belum tahu sistemnya sebenarnya, yang sebenarnya itu akhirnya punya beranggapan kolot, terus klasik banget, kurang modern. Sebenarnya maju seperti Sangat maju sebenarnya kalau kita sadari sebenarnya sangat maju. Terus yang terakhir kan saya tanya tadi agak dikesampingkan, sebenarnya itu hanya persepsi saja ya. Persepsi. Sebenarnya kalau bermadrasah itu sangat bermanfaat sekali, dan bagi masyarakat jangan ragu, jangan bimbang, karena di dalam madrasah pun itu juga diajarkan banyak sekali ilmu, bukan cuma akhlak, kemudian fikih, berkewarganegaraan dan cinta tanah air pun itu juga diajarkan. Iya, diajarkan. Oke, terima kasih Gus. Ya, Pertemuan kali ini mungkin besok-besok saya undang lagi Gus. Insya Allah kalau ada waktu ya. Oke, Insya Allah Gus. kalau ada waktu. Ya, insya Allah. Ya sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada kru Tarbiyatul Mubalighin ya. Podcast. Yes, semoga untuk kedepannya bisa lebih maju dan Amin, lebih amin. berkembang dan tetap semangat. Soalnya hal besar itu muncul dari hal kecil. Oke Gus, ya. Seperti itu. Itu saya garis bawahi Gus. Ya, itulah pokoknya. Jadi jangan, soalnya gini, untuk sebuah perjuangan itu nggak bisa langsung naik ke atas itu. Kita naik tangga itu dari bawah, biar nyampe ke atas. Istilahnya kalau seperti pejuang cinta ya Gus. Itu Ya mungkin itulah. saya ambil dari guru saya itu, kalau mencari ilmu itu bukan tentang siapa yang datang duluan Gus, tapi tentang siapa yang lama bertahan Gus. Wah iya itu. Iya kayak gitu. Iya. Jadi mungkin bagi teman-teman madrasah Diniyah Tarbiyatul Mubalighin, tetap semangat, jangan patah semangat ya. Yes. Pokoknya jangan patah semangat. Walaupun istilahnya, aku sekolah gak iso Gak pinter. Gak pinter toh. Itu tetap lanjutkan. Tetap lanjutkan. Soalnya kalau dawuh guru saya ya, iso ra iso sing penting ngaji. Sing wajib iku ngajine, duduk pintere. Itu ya. Itu pesan dari guru saya tuh kayak gitu. Jadi masih gak iso pokok panggah budal. Pokok panggah masuk lah. Pokok panggah masuk. Apalan kok gak iso-iso, wis penting masuk, tetap masuk. Yang penting itu istiqomah. Masalah iso orane, pinter orane, iku duduk urusane sampean. Kayak gitu. Yang penting tetap semangat, tetap istiqomah. Tetap Jangan istiqomah. patah semangat untuk tetap berjuang gitu Iya, ya. soalnya kan ada istilah al istiqomah tuh khairun min alfi karomah. Oke. Jadi lek sampean iso istiqomah, sampean luwi wali kayak gitu. Jadi luwih apa ya? Lebih tinggi dari seorang wali. Soalnya punya istiqomah. Oke, terima kasih. Seorang wali kan punya karomah 1. Nah, sampean bisa istiqomah punya 1000. Kan lebih dari 1 orang wali. Kayak gitu. Iya. Mungkin kayak gitu. Terima kasih Gus. Ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin kita sudah bisa ambil banyak sekali nilai-nilai ataupun apa yang telah dipaparkan oleh Gus Saiful Rijal nih. Semoga tahun depan kita dapat, atau bahkan tiap bulan kita akan memunculkan suatu tema-tema yang baru. Semoga podcast yang mungkin awalan ini Gus, baru ngerintis ya, ini, Gus. semoga bisa berlanjut. Amin. Pokoknya jangan patah semangat. Oke, semangat untuk kru nulis Tarmub, media Tarmub, semoga berkembang. Dan bagi teman-teman Tarbiyatul Mubalighin, tetap semangat untuk berjuang di Tarbiyatul Mubalighin kali ini. Tahu di sini. Sekian dari kami. Apabila dari awal sampai akhir kami punya tutur kata yang kurang berkenan di hati
para pemirsa, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.